Salam Pancasila. Salam Pancasila. Orang bukan orang Indonesia ini. Salam Pancasila. Wih, radikal ini orang kayaknya nih. Salam Pancasila. Nggak mau jawab, radikal ini orang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Goblok lu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ada orang nggak di rumah? Salam Pancasila. Aduh, nggak dijawab nih salam Pancasilanya. Ini orang Indonesia apa enggak nih? Aduh, gimana nih? Ini di Indonesia. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Aduh. Ya udahlah. Mungkin orang ini bukan orang Indonesia. Bukan cinta Pancasila ini. Hanya simbol, bukan sesuatu yang menjadi satu kewajiban, kemudian terikat dengan masalah akidah, terikat dengan masalah tauhid. Karena Pancasila itu kita anggap sebagai sistem nilai keyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kalau itu menjadi usulan beliau, saya pikir biasa saja. Sebagai pemimpin, sebagai kepala BPIP, sebagai kepala BPIP, janganlah buat gaduh. Tidak ada yang gaduh itu, tidak ada yang gaduh. Tidak ada yang gaduh itu biasa kalau saja. Kalau sampai diangkat di televisi, itu namanya telah menimbulkan opini nasional. Dan jangan pula dibela, jangan pula dihujat. Bukan dibela, tapi harus diberikan pencerahan, diberikan pengertian kepada masyarakat Indonesia. Berhak untuk menggunakan atau tidak menggunakan. Betul, ya? Betul. Masyarakat berhak untuk menggunakan atau tidak menggunakan. Saya akan tetap gunakan selamat pagi saudaraku orang Kristiani, selamat sore saudaraku orang Buddha, selamat malam saudaraku orang Konghucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalaupun rame-rame bisa kita gunakan, assalamualaikum ala man ittaba'al huda. Selesai. Baik. Kalau sebenarnya salam Pancasila ini hanya untuk mempersatu bangsa, apakah juga sama halnya Bang Hekal? Ya, ini menimbulkan kegaduhan baru. Maksudnya apa? Salam Pancasila. Jangan aneh-aneh lah, Yudian. Anda sudah cukup aneh ketika meloloskan disertasi. Mungkin tujuannya untuk menumbuhkan lagi rasa Pancasila, Bang Hekal. Bukan seperti itu cara menumbuhkan Pancasila. Tangkapin itu para koruptor, mereka tuh pengkhianat, mengabaikan semua aspirasi yang 5 itu diabaikan. Cari dulu Harun Masiku, cari dulu. Bang Abalin sebenarnya udah cari dulu KPK-nya, cari dulu sepertinya setuju oleh Bang Hekal ya, seperti apa? Ya, cari dulu itu para koruptor cari dulu, mereka tuh pengkhianat Pancasila. Begitu. Silakan, menghidupkan Pancasila bukan sekedar salam. Ya, Babe dengar baik-baik supaya dialog kita sore ini juga berfaedah untuk orang yang mendengar. Pelan-pelan maksud saya dari tadi itu begini. Tidak ada yang salah, bahkan wajib hukumnya. Ketemu orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada saudara-saudara kita dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena pertemuan-pertemuan seremonial, pertemuan-pertemuan di depan umum, dengan posisi Pancasila sebagai falsafah negara, sebagai dasar negara, ya namanya juga sebagai kepala BPIP, beliau mengusulkan, tidak ada salahnya juga kalau orang mengucapkan salam Pancasila, 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 dasar negara, dan seterusnya. Tapi Bang Abalin, apakah se-urgent itukah sehingga salam Pancasila harus diusulkan oleh Ketua BPIP? That's good. Itu pertanyaan terbaik, itu pertanyaan tepat. Apakah se-urgent itu pertanyaan kami? Saya percaya bahwa Pak Yudian dengan teman-teman di BPIP punya tim untuk bisa melakukan survei, kemudian penelitian, kemudian punya beberapa opsi-opsi yang juga untuk bisa membiasakan kita menyatukan
mempersatukan kita dengan komunitas-komunitas yang lain, kemudian membangun satu semangat dengan ruh yang sama melihat Pancasila sebagai dasar negara. Boleh tentu saya dengan sampaikan nilai-nilai sesuatu dan yang sangat sistem-sistem penting. yang lain. Boleh saya sampaikan silakan, sesuatu yang sangat penting? Ya, begini. Usul itu diawali oleh istana. Ketika rakyat nih, seperti kami yang tidak menyetujui usul itu, maka udah pasti akan ada stigma melawan istana. Dan ketika itu pula orang-orang akan Baik. ketika itu pula sebentar. Ya, silakan. Ketika itu pula kalau kami tidak menggunakan, sudah pasti kami ini akan dicap orang-orang yang berbeda, orang-orang yang melawan kehendak istana. Jadi usulan itu sebenarnya untuk membuat saringan mana yang loyal, mana yang oposisi. Kami mendapat riset sebuah kesimpulan bahwa ini memang sengaja digulirkan terus gitu loh, agar terjadi pemisahan. Apa yang diusulkan Pak Yudian bukan mempersatukan, justru membuat kurang pemisah yang lebih jelas. Ya, ini makanya saya bilang mengawali agenda-agenda penting begini. Makanya saya bilang mengawali agenda-agenda penting begini, jangan dulu berprasangka buruk ya. Tetap harus berpositif thinking karena yang dibangun ini adalah membangun kesamaan pikiran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita mengawalinya dengan skeptis, kita mengawalinya dengan berprasangka buruk, maka pasti semua yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah negatif, tidak bagus. Bang Abalin. Kemudian memisahkan yang lain. Bang Abalin, harusnya digodok dengan baik. Sebagai akademisi riset dulu, bukan dilempar ke publik. Kalau dilempar ke publik itu barang jadi. Kalau dilempar ke masyarakat itu barang jadi. Ini harusnya didiskusikan dulu dengan baik, diriset dulu, disurvei dulu. Dari Aceh sampai Papua ada samplingnya. Apakah diterima baru dilempar ke publik? Okay. Ini belum apa-apa dilempar ke publik. Baik. Sehingga yang menolak akan dicap sebagai orang yang berlawanan dengan istana. Bang Ekel, ini kan sebenarnya cuma salam saja, intinya tujuannya untuk mempersatukan bangsa. Apakah ini sangat krusial untuk Anda begitu? Salam saja loh Bang Ekel. Tanyakan kepada Yudian. Yudian emang keberatan apa selama ini dengan Assalamualaikum, dengan selamat pagi? Kalau selama ini ketika mengucapkan Assalamualaikum ada pertempuran baru diusulkan. Kalau selama ini mengucapkan salam sejahtera itu ada pertempuran baru diusulkan. Kalau selama ini ada ucapan selamat pagi, ada keresahan baru diusulkan. Tanpa ada yang resah, tanpa ada yang rusuh, tiba-tiba diusulkan sesuatu yang membuat dikotomi. Baik. Bang Ekel, apa yang membuat salam Pancasila ini menurut Anda tidak perlu begitu? Apa yang membuat Anda keberatan? It's not about salam Pancasila. Ini bukan soal salam Pancasila, tapi soal usulan yang selalu membuat dikotomi antara oposisi dan koalisi. Selalu saja diberikan seperti itu. Itu selalu udah pasti ditolak. Betul gitu, Bang Abalin? Ya, kalau kita merujuk kepada sistem demokrasi di tanah air kan tidak ada pola oposisi, tidak ada pola yang mendukung dengan pola oposisi. Saya oposisi, Bang Abalin. Yang paling ada itu adalah seberapa jauh tingkat kemampuan masyarakat mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Bagi negara demokrasi itu, kelompok masyarakat yang terus mengkritisi kebijakan pemerintah itu adalah bagian dari demokrasi. Jadi kalau kita memulai sesuatu dengan harus berprasangka buruk, kemudian negatif thinking, kan kita disuruh oleh Al-Quran untuk menghindari kebiasaan, menjauhi dari kebiasaan memprasangka buruk, karena berprasangka buruk itu dilarang. Jadi jangan berprasangka buruk dulu begitu ya Bang Abalin. Bang Ekel jangan berprasangka buruk dulu, maksudnya apa? Yang berprasangka buruk siapa? Ini sudah dilempar ke publik. Ini udah jadi wacana nasional. Sekarang kalau teman-teman ya Pak Haikal dengan kawan-kawan harus menolak dan tidak mau, tidak apa-apa, nanti dibincangkan, didiskusikan. Karena kan bukan Bang cuma satu Abalin, kelompok. setelah kami tolak,
setelah kita tolak, kira-kira cap apa yang ada, yang stempel apa yang terjadi pada kita? Nggak usah pakai untuk orang menilai Anda itu sebagai orang oposisi atau orang Cap apa? nggak Cap apa usah. coba setelah Tidak oke, ada. kita tolak. Tidak ada Kira-kira orang. cap apa kira-kira? Tidak ada orang yang memberi cap atau memberikan penilaian kepada orang yang tidak setuju dengan Ya, itu. berarti tidak ada atau klasifikasi memberikan ya, Pak kritik. Ngabalin, ya, terkait hal ini Untuk ya? apa? Ini kan semua anak bangsa. Anak Coba, bangsa itu adalah orang kita Islam, catat. Katolik, Kita Protestan, catat Hindu, ucapan Buddha, dan Ngabalin ini. Konghucu. Kita catat ini. Kita Iya catat dan kita dong. rekam ini. Kita catat dan kita Direkam dengan rekam ini. baik-baik. Babe Direkam dengan Hekal, ternyata baik-baik. tidak ada cap-capan atau klasifikasi ini terkait salam Pancasila. Kalau memang ini betul adanya, bisa menerima salam Pancasila, Babe Hekal? Saya tidak terima. Saya assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Sama. Baik, Tidak ada yang baik. beda itu. Tidak ada yang beda. Kalaupun tidak diganti, Kita punya- tapi ditambah, bagaimana Babe? Kita punya salam yang sama. Saya kalau berjumpa dengan antum tidak mungkin saya bilang, selamat pagi Haikal. Tidak mungkin. Assalamualaikum. Kaifal hal? Ya Syekh Haikal. Gitu. Sah. Bahkan Tidak ada yang salah. saya tidak keberatan kalau umpamanya seorang Kristiani mengucapkan shalom kepada saya tidak keberatan untuk mengucapkan Iya. shalom juga bagi Anda, nggak keberatan. Tidak apa-apa. Tapi Itu kenapa kan- tiba-tiba ini Yudian selalu memberikan kontroversi? Karena itu kita sangat menunggu. Ini belum waktunya, ini belum puncaknya. Kami tunggu kontroversi Yudian yang lebih hebat lagi sebentar lagi. Kita Oke, tunggu. baik. Pak Ngabalin, kalau ternyata sudah ada anggapan atau tanggapan seperti Babe Hekal ini di masyarakat, bagaimana cara KSP untuk bisa menengahi ini agar tidak merebak begitu? Setuju bahwa tentu saja bahwa teman-teman di BPIP melakukan pengkajian yang dalam, kemudian melakukan survei yang bagus, kemudian membuat narasi yang konten yang kuat, sehingga dengan begitu maka mau dan tidak mau sosialisasi, kemudian membiasakan juga untuk tidak ada cara lain kecuali ini dalam rangka untuk bisa memfokuskan pikiran kita bersama-sama dalam membiasakan diri dengan orientasi membangun bangsa ini dengan falsafah negara kita adalah Pancasila. Jadi kalau salam Pancasila itu harus menjadi perdebatan, ya didebatkan sampai bisa diterima atau bisa ditolak. Di samping ya sebagai Muslim, kemudian ada teman-teman dari Katolik, Protestan, seperti tadi Ustadz Haikal bilang shalom antara kiri kanan, itu normal saja. Tidak ada hal yang harus membuat kita menghabiskan energi dengan membuat kecurigaan dengan berbagai macam diksi dan narasi. Normal-normal saja begitu. Baik. Terima kasih Pak Ali Mukhtar Ngabalin. Terima kasih Bang Haikal Hasan sudah bergabung sama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu kontroversi Terima kasih.